Om Santi, Santi, Santi. Om. Sebuah truk bermuatan minuman terjun ke jurang di Desa Git-Git, Jalur Singaraja, Denpasar. Beralasan mabuk, wisatawan asal Algeria mencuri tas milik wisatawan asal Prancis di wilayah Kuta. Sensasi bersantap di alam terbuka sambil bermain bersama aneka satwa cantik yang berkeliaran di sekitar tersaji di Pulau Dewata. Trilogi Planet of the Apes terbaru minim adegan perang dengan menampilkan nilai kebersamaan juga kekeluargaan. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan terhangat, semuanya kami sajikan hanya di Net Bali. Merasakan kehidupan pedesaan khas Bali sambil belajar cara membuat kerajinan daur ulang langsung dari masyarakat Undagi di Desa Mambal. Ya, inilah yang didapatkan 160 mahasiswa dalam gelaran acara Generasi Hebat. Turun ke desa, berinteraksi langsung dengan masyarakat Undagi dan belajar cara membuat kerajinan daur ulang. Ya, inilah kegiatan Generasi Hebat yang digagas satu sekolah penerbangan di Bali. Pada hari Sabtu pagi kemarin, 160 mahasiswa datangi Desa Mumbul di Abian Semal, Badung, Bali. Bukan untuk melancong, tapi kali ini untuk belajar lebih peduli pada lingkungan. Dengan cara membuat kerajinan dari bahan yang sudah tak terpakai. Desa Mambal dipilih sebagai tempat yang tepat karena di desa ini masih banyak kelompok warga yang bermata pencaharian membuat kerajinan tinggal menetap atau yang biasa disebut masyarakat Undagi. Yang akan dibuat kali ini adalah ingke dari koran bekas dan dompet dari bungkus plastik minuman instan bekas. Keduanya dianggap paling mudah untuk pemula. Bahannya pun tak susah didapat. Hanya koran, bungkus plastik minuman instan, dan lem juga batang bambu untuk menggulung. Semua peserta yang ikut tak perlu ragu bertanya, karena warga desa ikut turun langsung untuk mengajar. Tentu saja saya pun tak mau ketinggalan. Ya, untuk membuat satu ingke atau yang biasa dipakai sebagai tempat sesajen untuk masyarakat di Bali seperti ini, ternyata tidak hanya dibutuhkan ketelitian dan juga keterampilan, namun juga tenaga. Karena untuk menggulung lipatan koran bekas ini dibutuhkan tangan yang kuat. Nah, untuk membuat satu ingke saja dibutuhkan waktu 1-2 jam. Ini adalah pertama kalinya kegiatan Generasi Hebat ini digelar. Pihak penyelenggara berharap dengan adanya acara ini dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan para mahasiswa, juga merangsang daya kreativitas mereka.
Jadi harapan saya mereka kan kerja di bandara ataupun hotel nantinya, mereka akan melihat banyak sekali sampah-sampah yang mereka itu jangan berpikir itu barang yang tidak berguna. Jadi dengan pengetahuan dan pengalaman hari ini paling tidak mereka punya ide-ide ataupun kreativitas untuk membuat sampah menjadi barang yang berguna. Tak hanya pengetahuan baru saja yang menjadi daya tarik acara ini. Diadakan di desa dan bertemu langsung dengan para pengrajin menjadi hal yang diminati peserta. Berguna banget. Selain kita bisa terjun langsung ke desa ini, kita juga bisa berinteraksi langsung dengan warga desanya. Selain itu, warga desanya juga ramah dan mengajarkan kita bagaimana cara membuat kerajinan limbah sampah dari yang nggak berguna menjadi berguna lagi dan mendapat pengetahuan baru juga. Di akhir acara, agar peserta dapat merasakan kehidupan pedesaan khususnya daerah Mambal, peserta pun diajak untuk melihat budidaya jamur tiram yang banyak dilakoni masyarakat sekitar. Jadi tak hanya mengenal lebih dekat masyarakat Undagi di Bali dan mendapat pengetahuan baru tentang daur ulang, namun juga merasakan langsung kehidupan pedesaan khas Pulau Dewata. Kita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Tak hanya sekedar sebuah hobi saja, dua pemuda di Buleleng, Bali ini mampu mengubah sampah menjadi sebuah karya seni yang bernilai tinggi ya. Siapa sangka sejumlah miniatur alat musik dan juga moge alias motor gede ini terbuat dari sampah kaleng. Ya, seperangkat alat musik dan moge ini pun kini menjadi koleksi para pecinta seni di Bali. Berawal dari banyaknya ditemukan tumpukan kaleng bekas di tempatnya bekerja yang dinilai tak berguna lagi, sebagai pecinta papercraft, Gusti Andika dan Ketut Artawan pun mencoba membuat sejumlah miniatur motor gede alias moge dari kaleng ini. Tak disangka hasilnya pun banyak diminati oleh para kolektor miniatur motor. Tidak hanya miniatur moge, Andika mampu membuat seperangkat miniatur alat musik yang hampir mirip dengan aslinya. Hanya bermodalkan kaleng bekas, kawat, lem seng sebagai bahan dasar miniatur moge serta miniatur alat musik seperti drum yang lengkap serta gitar. Dengan teliti, dua pemuda ini merakit kaleng bekas yang telah dipotong sebagai bodi motor. Sementara untuk pembuatan dua ban motor ini menggunakan tutup kaleng. Untuk membuat knalpot serta struktur mesin menggunakan gulungan kaleng serta kawat. Menurut Artawan, sampah yang dapat ini kebanyakan dari dipungutnya di tempat kerja. Terkadang juga sampah kaleng ini didapat dari sejumlah anak-anak di desanya. Dibandingkan dengan kertas pembuatan moge dan alat musik dari kaleng bekas ini lebih bagus dan unik. Sementara menurut Gusti Andika, tingkat kesulitan pembuatan miniatur ini berada di bagian perakitan alat miniatur alat musik ini. Saat ini pesanan seperangkat miniatur alat musiknya ini mencapai 5 buah yang datang dari sejumlah kota Singaraja sendiri dan Denpasar. Kebanyakan pemesan miniatur alat musik ini dari anak-anak band lokal. Papercraft kan dari kertas kurang kuat dia. Sampai itu saya ingin juga, kan banyak kaleng berserakan, jadi ada inspirasi dari internet. Ada yang pakai kaleng kan bentuknya lebih bagus ya. Jadi saya bikin ide sendiri bentuknya lagi gitu. Makanya pakai kaleng biar dari segi ban, dari segi bodi lebih bagus ya kelihatannya. Biasanya kesulitannya di pas ngerakitnya, cara ngerakitnya biar gampang, biar cepet. Di sana kesulitannya. Biasanya mengerjakan itu di mana yang paling detail biasanya sulitnya? Di pas ngelem-lemnya itu. Perakitannya? Ya, perakitan. Dari segi pemasaran? Dari segi pemasaran baru online aja, dari Facebook gitu. Dari teman ke teman. Kisaran harganya kalau miniatur motor harga 25 ribuan. Kalau miniatur alat musik sampai 100 ribuan. Ya. Sejauh ini kesan-kesan dari pembeli sendiri gimana, Bu? Kesan-kesannya ya hobi tersalurkan. Untuk sampah-sampah kaleng kan ada gunanya.
Bagi dua pemuda ini, hobi yang dimilikinya kini tak hanya sekedar hobi, namun mulai dirasakan lantaran menghasilkan rupiah setiap harinya. Pemasaran miniatur alat musik ini dilakukan Andika di medsos sehingga banyak kolektor miniatur moge maupun alat musik langsung datang ke tempatnya. Mengoleksi miniatur moge ini pun tak mengenal usia. Salah satunya Ketut Partike yang langsung datang ke tempat Andika untuk membeli miniatur motor besar ini. Miniatur motor besar dan kaleng ini dinilai sangat unik dan bagus. Kan termasuk karya yang unik ya. Iya. Jarang yang sebenarnya niki kan sampah sebenarnya. Iya. Mungkin pun sampah menjadi barang sebuah yang unik. Untuk satu unit miniatur motor besar ini pun dijual Andika mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000, tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Sementara untuk seperangkat miniatur alat musik, Andika membandrol mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000. Tak hanya moge dan alat musik, sejumlah miniatur Vespa dan motor lainnya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Remblong, sebuah truk bermuatan minuman terjun ke jurang di Desa Git-Git, Jalur Singaraja Denpasar. Sesaat lagi akan kami hadirkan, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Remblong, sebuah truk bermuatan minuman terjun ke jurang Kamis pagi. Peristiwa ini terjadi di kilometer 12, Desa Git-Git, Jalur Singaraja Denpasar.
Beruntung jatuhnya truk ke dalam jurang sedalam 7 meter di tikungan kilometer 12 jalur Singaraja Denpasar ini tidak memakan korban jiwa. Truk box yang dikemudikan oleh Suwardi 32 tahun ini mengalami remblong yang datang dari arah selatan menuju kubu tambahan Buleleng. Truk yang syarat muatan minuman ringan ini pun tak bisa dikendalikan dari kilometer 13 dan tepat pada tikungan kilometer 12, truk dengan nomor DK9488 MA ini pun masuk jurang dan jatuh tepat di sebuah rumah milik warga. Akibatnya truk mengalami rusak berat, tetapi beruntung sopir dan kernet yakni Oki Setiawan tidak mengalami luka parah. Menurut sang sopir, truk yang dikemudikan tersebut tidak berfungsi dengan baik remnya pada turunan di kilometer 13. Namun untuk menghindari korban jiwa, Suwardi pun terpaksa membanting setir dan truknya langsung terjun ke jurang. Dari Denpasar? Iya, dari Denpasar. Oh, kok bisa sampai kecelakaan seperti ini? Ya, orang remnya blong, Pak. Dari sini, parkiran sini sudah blong. Dari tikungan sini oleng dah. Pakai persnelong berapa? 2. Pakai persnelong 2. Udah nggak bisa itu. Menurut Kapolsek Sukasada Kompol Ketut Darmita mengaku, peristiwa laka lantas sering terjadi di kilometer 12 tersebut. Ini dikarenakan jalur yang curam dan turunan membuat kendaraan sangat sulit dikendalikan. Di korban jiwa tidak ada, hanya kernet yang mengalami lecet-lecet. Kemudian langkah-langkah yang kami lakukan adalah mengamankan TKP, kemudian mendorong korban, kemudian menghubungi pihak PLN untuk memperbaiki tiang listrik supaya arus lalin bisa lancar kembali. Akibat peristiwa ini beruntung jalur lalu lintas Singaraja Denpasar pun tidak mengalami kemacetan. Diharapkan para pengendara roda 4 yang melintasi jalur Singaraja Denpasar ini tetap berhati-hati melintasi jalur ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang sempat viral karena seorang dokter yang tak bisa kendalikan mobilnya hingga menabrak Candi Kidal di Kabupaten Malang. Akibatnya sejumlah batu candi rusak dan butuh direstorasi selama 2 bulan. Mobil jenis minibus ini harus dievakuasi dari halaman candi setelah menabrak Candi Kidal di Desa Kidal Tumpang, Kabupaten Malang. Peristiwa ini terjadi Selasa kemarin dan mengakibatkan bagian depan mobil penyok. Belasan orang serta 1 unit mobil derek dikerahkan untuk mengevakuasi mobil dari area candi. Setelah 2 jam, akhirnya mobil dapat dievakuasi. Peristiwa ini pun menghebohkan warga sekitar. Peristiwa bermula saat Agus Gunawa, pengendara mobil melintas di Jalan Kidal dari arah selatan menuju ke arah utara Selasa dini hari. Diduga lalai saat mobil berbelok, mobil hilang kendali hingga merusak pintu masuk candi dan menabrak candi. Padahal jarak candi 70 meter dari jalan raya. Sementara itu Agus yang berprofesi sebagai dokter tidak mengingat kecelakaan yang dialami. Waktu kejadian sendiri atau? Sendirian. Sampai masuk itu panik atau seperti apa sih? Saya kurang tahu. Tapi saat itu kondisi dokter memang sadar ya? Ya sadar, tapi saya tidak tahu. Peristiwa ini sangat disayangkan berbagai pihak karena timbulkan kerusakan di ujung tangga masuk candi. Apalagi baru 1 tahun candi dijadikan cagar budaya nasional. Ini menurut saya menjadi sangat disayangkan ya, karena statusnya itu sebagai cagar budaya nasional. Nah, ini tentang Candi Kidal ya. Beruntung masih selamat ya, karena 2 arca naga yang ada di volut di ujung pimpi tangga itu alhamdulillah dalam keadaan utuh, hanya tinggal dibersihkan. Atas kerusakan yang terjadi dibutuhkan waktu 2 bulan untuk membongkar dan merestorasi batu candi yang rusak. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. 2 orang pria nekat mendaki Gunung Sinabung saat erupsi. Aksi ini diketahui setelah mereka mengunggah foto dan video di media sosial. 22 Juli lalu, akun Instagram @pixis ini mengunggah video suasana Gunung Sinabung saat erupsi. Aksi 2 pria yang nekat merekam video dan berfoto di puncak Gunung Api Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini viral dan mengundang komentar pedas netizen. Tak hanya akun @pixis, akun @advanrifsi juga mengunggah 4 foto suasana puncak Gunung Sinabung dan Danau Sinabung. Akun yang diduga milik warga negara asing ini juga mengunggah video gumpalan asap Sinabung. Diduga 2 pria ini berada di zona merah.
Akibat aksi keduanya, Selasa sore, Dandim 0205 Tanah Karo langsung meninjau zona merah Gunung Api Sinabung. Aksi nekat ini sangat berbahaya karena sudah sepekan terakhir aktivitas erupsi dan awan panas guguran terus terjadi dengan skala besar. Hari ini kita melaksanakan patroli rutin ke zona merah. Kemudian hari ini memang khusus kita lebih perkuat patroli karena minggu terakhir ini kan erupsi meningkat. Sehingga kita mengkhawatirkan masih ada masyarakat yang masuki zona merah tanpa sepengetahuan kita. Saat ini aktivitas Gunung Api Sinabung masih berada pada level 4 atau awas dan cukup berbahaya untuk didekati. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Api Sinabung merekomendasikan radius berbahaya yakni 3 km hingga 7 km dari puncak Gunung Sinabung. Yono Syahputra melaporkan untuk NET. Sebuah pesawat jatuh dan terbakar di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Namun ini bukan kejadian sesungguhnya, hanya simulasi untuk meningkatkan kesiagaan. Pesawat Koala Air jenis Airbus A320 rute Darwin, Jakarta terbakar setelah mendarat darurat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta Kamis siang. Seluruh penumpang langsung keluar dari pesawat yang terbakar. Petugas penyelamat langsung mengevakuasi para korban luka. Sementara pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar badan pesawat. Dari 143 penumpang dan kru pesawat, 17 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Kejadian ini merupakan simulasi yang dilakukan oleh petugas Angkasa Pura I untuk meningkatkan kesiagaan personel. Kurangnya perawatan bagi korban menjadi kendala yang dihadapi jika kejadian benar-benar terjadi. Padahal kalau ini benar terjadi, ini harus kita siapkan ya, ruang ICU yang lebih banyak, ruang perawatan yang lebih banyak. Dengan evaluasi tadi, kita akan bekerja sama dengan 10 rumah sakit di Jogja. Selain simulasi penanganan pesawat terbakar, Angkasa Pura I juga lakukan simulasi kebakaran di gudang kargo di lingkungan bandara. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Beralasan mabuk, wisatawan asal Algeria mencuri tas milik wisatawan asal Prancis di wilayah Kuta. Sesaat lagi akan kami hadirkan, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari
jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Beralasan mabuk, wisatawan asal Algeria di Bali mencuri tas milik wisatawan asal Prancis. Aksi pelaku berhasil terekam CCTV. Inilah rekaman aksi pencurian yang dilakukan wisatawan asal Algeria, Badreddine, pada Rabu pekan lalu. Ia mencuri tas milik seorang wisatawan asal Prancis di area kolam renang Beach Lounge Kuta. Pelaku mencuri tas berisi uang tunai Rp700.000 dan handphone. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi pada Sabtu 22 Juli kemarin di sebuah hotel di kawasan Legian, Kuta. Ia berdalih tak sadar mencuri karena dalam kondisi mabuk. Kita ketahui kalau dia dalam keadaan mabuk berarti sebelumnya ada aktivitas yang menyebabkan dia mabuk. Namun kami lakukan pendalaman kegiatan sebelumnya. Dia tidak keadaan mabuk. Setelah kami telusuri dalami memang benar. Dia ingin memiliki barang itu karena barang itu ditinggal oleh pemiliknya. Pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Pelaku sendiri belum berencana menghubungi konsulat Algeria untuk proses pendampingan. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Melonjaknya harga garam beberapa hari terakhir membuat produsen telur asin di Bantul mengurangi takaran dan kualitas garam untuk produksinya. Akibatnya waktu produksi telur asin molor hingga 5 hari. Kenaikan harga garam hingga lebih 400% membuat produsen telur asin di Kabupaten Bantul, Yogyakarta merugi. Garam halus yang sebelumnya Rp90.000 per karung kini naik menjadi Rp425.000. Sementara garam kasar yang sebelumnya Rp70.000 per karung ini naik menjadi Rp290.000. Selain semakin mahal, pasokan garam juga semakin langka. Jika biasanya dipasok 1 karung garam setiap hari, kini 1 karung didapat seminggu sekali. Mengakali kerugian tidak makin membengkak, produsen telur asin mengurangi garam dalam produksinya. Saya juga keberatan. Soalnya biasanya kalau pakainya itu paling enggak bisa seminggu itu pakai beli 1 karung. Sekarang 3 minggu baru beli 1 karung. Saya enggak beli seperti biasanya itu enggak kuat. Saya kenaikannya lebih dari 30%. Meski demikian, produsen belum menaikkan harga telur asin. Sementara para pengecer telur asin mulai menaikkan harga hingga Rp300 per butir. Biasanya bisa menjual berapa, kalau sekarang sudah bisa menjual berapa? Saya sehari itu bisa 50. Kalau sekarang ya menurun ya paling 30-35. Produsen dan pengecer telur asin meminta masalah garam ini segera diselesaikan. Jika hal ini terus berlarut, mereka khawatir harus berhenti berproduksi sementara. Slamet Lestioro melaporkan untuk Net. ...410 jemaah calon haji asal Cianjur, Jawa Barat telah tiba di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah haji langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. 410 jemaah calon haji asal Cianjur, Jawa Barat menjalani pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan, petugas kesehatan akan menentukan gelang risti atau gelang risiko tinggi yang akan dikenakan oleh para jemaah calon haji. Klasifikasi kesehatan haji dengan gelang risti diharapkan dapat membantu memudahkan petugas kesehatan untuk menangani kesehatan para jemaah calon haji.
Gelang risti harus dikenakan para jemaah selama melaksanakan ibadah haji hingga pulang ke Indonesia. Dapat kartu merah karena saya kan punya darah tinggi, tapi nggak tinggi banget sih, cuma paling tinggi 160. Khawatir Bu dapat gelang merah Bu? Enggak sih, optimis aja lah, serah diri sama Allah lah. Apapun yang terjadi kita pasrahkan ibadah di sana. Akibat terkendala pengurusan visa, jemaah calon haji kloter 3 asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur ditunda keberangkatannya. Sebagai pengganti, panitia memberangkatkan kloter 4 asal kota Kediri yang dokumen keberangkatan hajinya sudah lengkap. Tiga jemaah calon haji asal Kabupaten Kediri harus tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci. Sesuai jadwal, jemaah dari kloter 3 itu seharusnya sudah memasuki asrama haji Sukolilo. Namun karena visa masih dalam pengurusan, panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya terpaksa menunda keberangkatan mereka. Embarkasi akhirnya memberangkatkan kloter 4 dari kota Kediri dengan jumlah jemaah calon haji sebanyak 365 orang. Sesuai jadwal, kloter 1, 2, dan 4 akan diberangkatkan ke Bandara Juanda untuk terbang ke Arab Saudi pada Jumat pagi. Menurut informasinya karena kloter yang awal itu ada permasalahan visa yang belum selesai gitu. Berhubung kloter kita itu sudah beres semua, akhirnya dimajukan jadi kloter 3. Selain masyarakat umum, salah satu calon haji yang visanya belum keluar adalah Wakil Bupati Kediri, Maskyuri Ihsan. Ia memastikan 173 jemaah calon haji yang tertunda keberangkatannya, termasuk dirinya, akan tetap bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. Hari ini masih ada permasalahan visa paspor 173, tetapi tetap berangkat hari ini, besok masuk asrama. Jadi sekarang semua kita berangkat menyusul besok 3 bus 173 karena paspornya visa paspor belum selesai, masih di kedutaan. Beralih ke informasi selanjutnya. Berbagai tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bali. Kamis pagi, Sekretaris KPU Provinsi Bali resmi dilantik. Pelantikan ini pun dihadiri oleh para komisioner KPU Pusat. Bertempat di gedung LPMP Provinsi Bali, Sekretaris Jenderal KPU Pusat resmi melantik Made Oka Purnama sebagai Sekretaris KPU Provinsi Bali Kamis pagi. Made Oka menggantikan Putu Arya Gunawan sejak awal Juli lalu memasuki masa pensiun. Mendekati pelaksanaan Pilkada pada tahun 2018 mendatang, Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade berharap Made Oka sebagai Sekretaris KPU yang baru dapat mempersiapkan dengan cepat segala kebutuhan untuk Pilkada 2018. Nah, kita berharap tentu sekretaris yang baru ini ya segera ya dapat bekerja dengan cepat ya, dengan akurat, tentu sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memfasilitasi kami jajaran komisioner yang pada intinya adalah bagaimana agar penyelenggaraan seluruh pemilu yang ada di Bali selama masa tugasnya ini berjalan dengan baik. Sebelumnya sejak pertengahan Mei 2017 KPU Bali melakukan seleksi terbuka jabatan sekretaris. Dari hasil seleksi terpilih Made Oka Purnama yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Bangli. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sesaat lagi akan hadir sensasi bersantap di alam terbuka bersama aneka satwa cantik yang berkeliaran di sekitar dan semuanya tersaji di Pulau Dewata. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys. Welcome to Breakout. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa.
Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Ya, ada sensasi bersantap di alam terbuka bersama dengan aneka satwa cantik yang berkeliaran di sekitar. Tersaji semuanya di Pulau Dewata. Sebelum bersantap, pengunjung bisa puas mengagumi dan juga bermain bersama mamalia dan juga burung-burung yang bebas berkeliaran di pekarangan restoran ini. Nah, bisa nebak nggak kira-kira kalau saya lagi bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan kayak gini, saya lagi ada di mana? Kebun binatang? Yap, salah banget. Nah, kali ini saya berada di salah satu resto yang ada di Denpasar, Bali. Nah, resto ini berbeda karena di sini kita bisa berinteraksi langsung dengan beragam unggas. Salah satunya ini nih. Selain dua makau, masih banyak unggas lain yang langsung menyambut begitu pengunjung menapaki area resto ini. Mulai si cantik merak Jawa sampai si gagah rangkong atau enggang cula. Total ada ratusan burung dari berbagai spesies. Sebagian besar berasal dari kawasan timur Indonesia. Selain dengan lenggak-lenggoknya, burung-burung juga akan ramai menyapa dengan riuh kicau mereka. Suasana pun meriah. Terus melangkah ke bagian dalam ada Taman Satwa Mini. Para penghuni area ini menggemaskan. Semua dibiarkan berkeliaran begitu saja di taman. Pengunjung pun bebas bermain. Ikut mencoba merawat, juga berinteraksi untuk dapat lebih mengenal mereka. Ya, menariknya seluruh hewan-hewan yang ada di sini tuh jinak banget dan dia interaksi dengan manusia sangat dekat. Nah, salah satunya ini nih, namanya Boy. Dia spesies dari kanguru pohon. Cirinya ekornya panjang dan ini lucu banget karena kita bisa ngasih makan langsung kayak gini. Puas bermain dan menyapa para satwa, agenda berikutnya yaitu mencicip ragam sajian andalan restoran. Di tempat bersantap ini pun para satwa masih setia menemani loh. Nah, kembali ke menu, ada banyak pilihannya. Yang wajib dicoba diantaranya seared salmon dan rendang daging sapi khas Kanda Resto. Sesuai namanya, hidangan salmon terbuat dari daging ikan segar berbumbu rempah serta lemon. Dan dimasak bersama sayuran, mentega, serta saus spesial. Ikan dan sayuran kemudian disajikan bersanding dengan mashed potato atau kentang tumbuk yang lembut dan gurih. Sementara rendang daging sapinya berbahan rempah pekat ditambah racikan tersendiri untuk hasilkan cita rasa yang tetap autentik tapi juga khas. Di sini rendang bukan terhidang dengan nasi, tapi bersama lontong berbalut panir. Aromanya juga tampilannya menggoda selera. Apalagi tadi habis keliling-keliling taman, perut pasti rasanya keroncongan. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, segera santap selagi hangat. Berasa banget rempah-rempahnya, apalagi dagingnya tuh empuk. Jadi setiap makan itu jadi pingin nambah terus. Enak banget soalnya. Harga ragam sajian di restoran ini bervariasi. Kisarannya mulai dari Rp30.000 hingga Rp160.000 per porsi. Sedap rasanya, nikmat juga suasananya. Sejak hadir di awal tahun 2017 ini, restoran pun memikat banyak peminat. Sejuk seperti itu, nggak panas walaupun cuacanya sedang panas, tapi di sini nggak panas.
Soalnya banyak pohon-pohon seperti itu dan juga banyak binatang. Kita bisa lihat beberapa binatang jalan-jalan seperti itu sambil santap makan siang seperti itu. Kanda Resto dan Cafe berlokasi di kawasan Sanur dan Pasar Bali. Konsepnya terbuka dan nuansa alaminya sengaja dihadirkan sebagai alternatif destinasi bersantap dan wisata berbeda sekaligus jadi area edukasi. Jadi kita emang buat tempat ini sebagai tempat yang bagus untuk keluarga dengan konsep keluarga yang datang untuk berenang sekalian juga bisa dapat lihat mini zoo-nya kita gitu. Dan itu semua gratis. Melengkapi acara bersantap dan bercengkrama di sore hari, alunan merdu hadir menemani dari sudut taman. Ingin menikmati nuansa menenangkan ini, resto buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam setiap hari. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Nah, ada lagi nih, selain burung-burung cantik, kita pun bisa menikmati sarapan sambil ditemani orang utan. Ya, pengalaman ini bisa kita dapatkan di Bali. Tidak hanya itu saja ya. Jadi kita pun bisa merasakan menjadi zookeeper selama sehari hanya di Bali Zoo. Memulai hari dengan sarapan agar tetap semangat menjalani aktivitas. Apalagi sarapannya ditemani dengan yang spesial. Kenalkan, ini Septi, Dara, dan Gopal. Anak orangutan lucu, teman sarapan saya yang spesial. Wisata breakfast with orangutan di Bali Zoo Gianyar adalah yang pertama kalinya di Indonesia. Pengunjung dapat menikmati sarapan lezat ditemani orangutan. Pengalaman yang berbeda inilah yang menjadi magnet bagi wisatawan. Tak hanya lokal, tapi juga mancanegara. Seru! Menu makanan yang disajikan tentu saja khas Indonesia. Tujuannya untuk mempromosikan makanan lokal kepada turis mancanegara. Contohnya, ini nasi kuning lengkap dengan lauk pauk lezatnya. Baru berjalan 1 bulan belakangan, tapi sudah ramai peminat. Tak hanya orangutan saja, satwa unik lainnya pun juga bisa bergabung. Selesai menyantap sarapan, satu yang tak boleh ketinggalan, foto bersama 3 orangutan lucu ini. Nah, sekarang sudah selesai sarapan bersama dengan Septi kalau sebelah saya. Dan saya juga punya satu fakta menarik mengenai orangutan. Ternyata DNA mereka ini 97% itu mirip seperti manusia. Dan mereka adalah makhluk monogamis, artinya cuma satu pasangan seumur hidup mereka. Iya kan Septi ya? Di sini. Mengenal satwa lebih dekat dan personal, inilah yang ditawarkan Bali Zoo. Memberikan ruang berinteraksi langsung, sehingga pengunjung terutama anak-anak dapat mengenal satwa dengan cara yang menyenangkan. It's very fun. You get to pet animals while you eat. You get to enjoy things, and you get to order meals. I think it's unique. I've never been something like this. Berdiri sejak 2002, Bali Zoo memiliki 500 hewan dengan 80 spesies. Menjaga konsep hutan hujan agar hewan-hewannya tetap bisa beradaptasi. Kalau untuk Bali Zoo sendiri, kita ke depannya memang lebih fokus untuk exotic Indonesian animal. Jadi kita lebih ingin menonjolkan satwa-satwa Indonesia yang memang endemik. Jadi turis-turis atau tamu-tamu yang memang belum pernah melihat di negaranya bisa datang ke Bali Zoo dan bisa melihat satwa-satwa ini. Satu lagi pengalaman seru yang bisa dicoba, yaitu menjadi zookeeper atau penjaga kebun binatang. Tugasnya tentu saja merawat satwa-satwa penghuni Bali Zoo ini. Salah satunya adalah ini, wallaby. Hewan serupa kanguru, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, saat kita membersihkan eksibit dari wallaby, ada beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama itu jangan sampai kita terlalu dekat dengan wallabinya dan juga jangan mengeluarkan suara ataupun gerakan yang mengagetkan. Karena ternyata wallaby ini adalah tipe hewan yang sangat mudah stres. Makanan yang disiapkan adalah jagung dan ketela serta rerumputan. Tidak boleh terlalu banyak, cukup 2 kg saja, agar wallaby-wallaby ini tidak kegemukan. Untuk menikmati sehari penuh wisata alam liar ini, pengunjung harus merogoh kocek sebesar Rp555.000 untuk breakfast with orangutan.
Sementara untuk menjadi zookeeper, biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp2.495.000. Berwisata dan berinteraksi langsung dengan satwa bisa menjadi pilihan menghabiskan liburan, sekaligus mendapatkan pengalaman yang berbeda. Gita Natalia, Adi Setiawan melaporkan untuk NET. Pasukan Kera pimpinan Caesar sudah bisa kita saksikan di bioskop. Ya, War of the Planet of the Apes dalam Cinema Weekend akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys. Welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pinter. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Fight them. Ya, pasukan Kera pimpinan Caesar sudah bisa kita saksikan di bioskop. Walaupun berjudul War of the Planet of the Apes, namun film terakhir dari trilogi Planet of the Apes ini minim adegan perang, malah lebih banyak mempertontonkan nilai kebersamaan dan juga kekeluargaan. Jadi dapat disaksikan oleh semua umur. Apes fight only to survive. Bad human kill ape. All dead now a long time. Setelah Rise of the Planet of the Apes tahun 2011, lalu dilanjutkan dengan Dawn of the Planet of the Apes di tahun 2014. Tahun ini pun kita dapat menyaksikan seri pamungkas dari kisah kerajaan kera versus manusia ini. War of the Planet of the Apes sudah rilis pada tanggal 21 Juli lalu. Dari kisah sebelumnya, manusia dan kera berdamai dan memutuskan hidup terpisah. Namun kedamaian tersebut tidak bertahan lama. Di film ketiga ini diperlihatkan bagaimana satu batalion tentara menyerbu tempat tinggal para kera. Mereka pun berhasil membunuh keluarga dari pimpinan kera yang bernama Caesar. Penyerbuan ini karena para kera dianggap membawa penyakit yang menyebabkan manusia tak dapat berbicara lagi. Lalu Caesar bersama pasukannya ditangkap dan dijadikan budak untuk membangun sebuah benteng. Dibandingkan dengan film pertama dan kedua, War of the Planet of the Apes dibuat lebih dramatis dengan banyak nilai kekeluargaan dan juga perjuangan. Dengan alur cerita yang kaya namun sedikit rumit, Matt Reeves sebagai sutradara memilih lebih banyak memperlihatkan perspektif dari primata pintar ini. Tak banyak dialog, namun War of the Planet of the Apes berhasil menyuguhkan jalan cerita yang cepat juga dengan sedikit bumbu komedi. Akting aktor Andy Serkis sebagai Caesar, sang pimpinan kera, mendapat banyak pujian.
Dia dinilai berhasil menghidupkan karakter kera tangguh tersebut. Walau berjudul War of the Planet of the Apes, tapi tenang saja, film ini minim adegan perang sehingga dapat ditonton untuk anak-anak dengan bimbingan orang tua. War of the Planet of the Apes adalah salah satu film waralaba yang dinantikan di tahun ini ya. Di minggu pertama penayangannya, film ini berhasil mendepak Spider-Man Homecoming di posisi 1 box office. Sayang, pencapaian ini masih kalah dibandingkan keberhasilan film kedua dari trilogi ini. Do they look like just apes to you? You're him. You're Caesar. We've been searching for you for so long. I did not stop. Spider-Man Homecoming harus rela turun ke peringkat 2 box office setelah War of the Planet of the Apes rilis. Film ketiga dari trilogi Planet of the Apes ini berhasil raih pendapatan 56,6 juta dolar Amerika atau sekitar 753,33 miliar rupiah dalam 3 hari penayangannya di bioskop. Namun Matt Reeves, sang sutradara, mengaku bahwa pendapatan tersebut masih di bawah ekspektasi awal, yaitu sekitar 60 hingga 65 juta US dollar Amerika. Dari 3 film trilogi Planet of the Apes dapat dikatakan bahwa semuanya berhasil menarik minat penonton. Film pertama, Rise of the Planet of the Apes, berhasil mendapatkan 54,8 juta dolar Amerika dalam 3 hari penayangannya. Namun yang paling berhasil tentu saja film kedua, yaitu Dawn of the Planet of the Apes, yang menampilkan sengketa antara pimpinan keras Caesar dan juga Koba. Ya, film ini berhasil raup pendapatan 72,2 juta dolar Amerika dalam waktu 3 hari penayangan saja. Namun tetap saja, War of the Planet of the Apes dinilai sukses membawa penonton melihat kehidupan manusia dan kera saat dunia mulai hancur. Rotten Tomatoes memberikan rating hingga 94% untuk film ini. Walaupun trilogi Planet of the Apes sudah selesai dengan rilisnya War of the Planet of the Apes, namun sang sutradara Matt Reeves menyatakan bahwa waralaba film ini masih mungkin untuk terus berlanjut. Namun kita harus menunggu lama karena saat ini Reeves sedang mengerjakan proyek film The Batman bersama Ben Affleck. Stay. Might as well have fun while we can. Wait, in love with I Summer. don't want to fight them. Nah, yang satu ini adalah sebuah desa yang indah banget, sampai-sampai masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Ya, desa Hallstatt yang ada di pegunungan Alpen ya, dan ini masuk wilayah Austria. Hairunisa mengirimkan videonya untuk berbagi keindahan Hallstatt. Dikelilingi oleh pegunungan Alpen yang menjulang tinggi, serta hamparan danau yang jernih menakjubkan. Inilah pemandangan Hallstatt, sebuah desa yang terletak di provinsi Upper Austria. Desa ini disebut sebagai salah satu desa terindah di dunia. Tidak heran, setiap tahunnya jutaan turis dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke tempat ini. Untuk mengunjunginya, kita bisa menggunakan kereta dari arah Vienna atau Salzburg dan turun di stasiun Hallstatt. Kemudian menumpang feri selama 10 menit. Biayanya sekitar 8 euro atau 111.000 untuk pulang pergi. Melintasi danau dari kejauhan telah terlihat rumah-rumah tradisional milik penduduk. Masuk ke desa, pengunjung sama sekali tidak dikenakan biaya. Kita bisa temukan banyak penginapan, restoran, aneka toko-toko souvenir dan juga toko swalayan. Karena keindahan dan suasananya yang tenang, kampung ini masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO.
Keindahan Desa Holstad tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda, hanya di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa setelah ditonton langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. Hang on a burning wire, we don't care anymore. Are we faded lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. We're falling apart, still we hold together. We pass the end, so we chase forever. Up to the road, down the street, right through the city. I'll go everywhere you go. From Chicago to the coast, you tell me, hit this and let's go. Blow the smoke right through